Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang mengaku telah membunuh adiknya sendiri. Tetapi di balik pengakuannya itu tersimpan sebuah rahasia yang besar. Kira-kira rahasia apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Mimpi berbagi cerita Queen TV. Di sebuah firma hukum ternama bernama Daejong sedang berlangsung sesi wawancara kerja. Para peserta terlihat tegang, apalagi ketika sang direktur memberikan pertanyaan terakhir yang menjadi penentu siapa yang akan lolos. Dari 5 kandidat yang hadir, 4 diantaranya memberikan jawaban serupa. Hanya 1 orang yang memiliki jawaban berbeda, dia adalah Jung Yop. Jawaban dari Jung Yop langsung menarik perhatian direktur. Ia pun menanyakan alasan dibalik jawabannya yang unik. Dengan tenang, Jung Yop menjelaskan secara rinci, menunjukkan pemikiran yang berbeda dari kandidat lainnya. Malam harinya, Jung Yop bertemu dengan teman-temannya. Mereka masih membicarakan pertanyaan dari sesi wawancara tadi. Di antara teman-temannya itu, ada seorang pengacara bernama Moon Jung yang ternyata juga memiliki jawaban yang sama dengannya. 그 사건으로 사회적 죄의식이 자리 잡았는데 법적으로는 무죄지. 무죄를 줄 수도 있지 않겠어? Sementara itu, di tempat lain, seorang anak kecil bernama Min Jun penasaran dengan wajah ibunya yang sudah meninggal sejak mereka masih kecil. Ia lalu bertanya kepada kakaknya bernama Dabin, lalu mencoba menggambarkan sosok sang ibu di sebuah buku. Meski tumbuh tanpa kasih sayang ibu, Min Jun dan Dabin tumbuh sebagai anak-anak yang ceria. Dabin yang masih kecil harus mengurus adiknya seorang diri dari memasak, mencuci, dan mengatur rumah tangga karena sang ayah sibuk bekerja dan jarang memedulikan mereka. Tetapi meski begitu, Dabin dan Min Jun terlihat bahagia setiap harinya. Suatu malam, Dabin melihat kembali foto masa kecilnya bersama sang ibu. Namun, yang membuatnya sedih, wajah ibunya sengaja dihilangkan dari setiap foto itu oleh ayahnya. Itulah mengapa mereka sama sekali tidak mengetahui wajah ibunya. Saat ia sedang menatap foto itu, Jongnam datang dengan sikap dingin dan menanyakan keberadaan Min Jun. Jongnam menyuruh Dabin untuk membangunkan adiknya. Lalu ia membawa mereka ke suatu tempat. Di sana, Jongnam memperkenalkan seorang wanita bernama Jisuk. Ia memberitahu anak-anaknya bahwa mulai hari itu Jisuk menjadi ibu mereka. Mendengar itu, Dabin dan Min Jun terlihat sangat bahagia. 앞으로 니들 엄마 될 사람이야. 네가 배고플 텐데 애들 생겼네. Di sekolah, Dabin berlatih menari dengan penuh semangat untuk mewakili kelasnya dalam sebuah acara. Sepulang sekolah, Min Jun sudah menunggu kakaknya di depan gerbang dan akhirnya mereka pun pulang bersama. Hari pertama Jisuk tinggal bersama mereka, ia benar-benar terlihat seperti seorang ibu. Ia memandikan Dabin dan Min Jun, memasak makanan hangat. Awalnya anak-anak itu merasa beruntung akhirnya memiliki sosok ibu. Namun, suasana itu tidak berlangsung lama. Saat makan bersama, Min Jun yang masih kecil berulang kali menjatuhkan makanannya karena belum pandai memakai sumpit. Dengan nada lembut, Jisuk menegurnya dan menyuruhnya untuk makan dengan benar. Tapi seiring waktu, dia tidak tahan karena lagi-lagi Min Jun menjatuhkan makanannya. Akibat hal ini, wajah Jisuk terlihat semakin menegang dengan ekspresi penuh tekanan. Ia mulai mengikat rambutnya ke belakang yang menjadi sebuah tanda bahwa ia siap menunjukkan sisi lain yang mengerikan. 먹자. 네. 볼 때 흘리지 말라고 몇 번이나 말했잖아. Cerita pun beralih ke tempat lain, di mana seorang wanita bernama Mie sedang sarapan dengan suami dan anaknya. Saat anaknya kesulitan menggunakan sumpit, Mie dengan sabar menggantikannya dengan garpu. Jadi guys, scene ini tuh kayak mau nunjukin ke kita di mana ibu yang gak waras bisa ngamuk-ngamuk cuma karena anaknya ngejatuhin makanan. Di sisi lain, ibu yang waras, dia tuh tahu anaknya gak pandai pakai sumpit kan, dia tuh menggantinya pakai garpu. Jadi kedua scene ini tuh benar-benar menunjukkan perbedaan dua ibu dengan karakter yang berbeda. 괜찮아. 아빠도 중학교 때까지 젓가락질 못.
Rupanya, Mie adalah kakaknya Jungyop. Sejak orang tua mereka meninggal, Mie lah yang mengurus Jungyop dan membesarkannya. Namun hari itu, kesabarannya pun mulai habis. Ia marah karena adiknya tidak kunjung mendapat pekerjaan. Merasa muak dengan kondisi adiknya, Mie mendesak Jungyop untuk bekerja di lembaga kesejahteraan anak. Tetapi Jungyop menolak karena ia punya ambisi untuk bekerja di perusahaan besar di Seoul. Hal ini tentu saja membuat Mie semakin kesal dan menyuruh Jungyop pergi dari rumah jika ia tidak menuruti perintahnya. Akhirnya Jungyop terpaksa mengalah dan keesokan harinya ia mulai bekerja di lembaga kesejahteraan anak. Di sana ia menggantikan seorang pegawai bernama Sojung yang sebentar lagi akan segera resign. 안녕하십니까, 윤정엽이라고 합니다. 저분 그만두니까 저분한테 인수인계 받으면 돼요. Sementara itu, kehidupan Dabin mulai berubah. Ia tampak lebih murung dari biasanya. Pagi itu, saat makan bersama, Minjun kembali menjatuhkan makanannya. Spontan, Dabin langsung ketakutan dan ia buru-buru meminta maaf dan berjanji akan melatih adiknya supaya bisa makan dengan benar. Tetapi Jisuk kembali mengikat rambutnya seolah menjadi sinyal yang membuat kedua anak itu menjadi pucat ketakutan. Dan benar saja, Dabin menjadi sasaran amarahnya. Ia dipukul bahkan dicekik oleh ibu tirinya. Ketika sampai di sekolah, Dabin tidak masuk kelas. Rupanya, Dabin memilih pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan ibunya. Namun, pihak kepolisian malah menganggap itu hal yang wajar. Kasusnya pun dialihkan ke lembaga kesejahteraan anak. Hari itu, Sojung dan Jungyop yang bertugas menangani kasus Dabin. Dabin bertanya apakah dirinya salah karena sudah melaporkan ibunya. Hampir semua orang di sana menganggap Dabin bersalah. Hanya Jungyop yang berpihak kepadanya. Ia menatap Dabin dan berkata bahwa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Mereka pun akhirnya mengantar Dabin pulang. Saat melihat ada petugas, Jisuk berpura-pura menjadi ibu yang penuh kasih sayang. Ia memeluk Dabin dan meminta maaf kepadanya. Saat di dalam, Sojung menyampaikan bahwa Dabin mengaku sempat dicekik oleh ibunya. Ia beralasan sering hilang kesabaran karena harus bekerja dan mengasuh kedua anaknya. Tetapi, ia membantah telah mencekik Dabin dan menuduh Dabin telah berbohong. Dan sepulang dari sana, Sojung meluapkan kekesalannya. Ia menyesalkan hukum di negaranya yang seolah menyepelekan kasus kekerasan kepada anak. Polisi hanya melemparkan tanggung jawab pada lembaga kesejahteraan, sementara lembaga itu sendiri tidak punya kekuatan hukum untuk menindak orang tua yang melakukan penganiayaan. Rasa putus asa itu membuat Sojung akhirnya memutuskan untuk berhenti. 이렇게 뺑뺑이 도는 게 지금의 법이에요. 법대로 하는 게 그게 힘든 거예요? 힘들어요. Akibat telah melaporkan hal ini, Jisuk semakin menjadi-jadi. Ia menghukum Dabin dengan cara yang lebih sadis. Tidak hanya memukul, tetapi juga menenggelamkannya berulang kali ke dalam bathtub. Suara jeritan Dabin menggema di rumah hingga membuat Minjun ketakutan. Ia hanya bisa menangis di sudut kamar tanpa bisa menolong kakaknya yang sedang kesakitan. 힘드나 보네. 들어와. Setelah puas melampiaskan amarahnya kepada Dabin, Jisuk mulai protes kepada suaminya Jongnam. Ia mempertanyakan untuk apa mereka harus repot-repot mengasuh dua bocah itu. Jongnam menjawab bahwa keberadaan Dabin dan Minjun membawa keuntungan bagi mereka, karena mereka dapat tunjangan dari pemerintah, bantuan dari lembaga sosial, bahkan kiriman dari para kerabat. Keesokan harinya, Dabin memberanikan diri untuk menceritakan penderitaannya kepada gurunya. Namun sayang, sang guru terburu-buru dan tidak sempat mendengarkan. Rasa kecewa itu membuat Dabin dan Minjun akhirnya pergi sendiri ke lembaga kesejahteraan anak untuk menemui Jungyop. Jungyop berusaha menghibur mereka dan mengajak kedua anak itu makan hamburger. Saat sedang makan, Dabin tanpa sengaja menjatuhkan isi hamburgernya. Seketika Minjun berteriak ketakutan, membuat Jungyop terkejut. Ia tidak menyangka hal sepele seperti itu bisa membuat Minjun begitu takut. Ia pun menenangkan anak itu dan berkata bahwa menjatuhkan makanan adalah hal yang wajar.
그렇게 흘리면서 먹는 거야. 괜찮아. Malam itu, Minjun kembali menatap foto ibunya. Dalam foto tersebut, ada beberapa teman sang ibu yang ikut berfoto. Minjun yakin salah satu dari mereka pasti masih menyimpan foto yang ada wajah ibunya. Keesokan harinya, ia dan Dabin meminta bantuan Jungyop untuk menemani mencari jejak itu. Dengan terpaksa, Jungyop mengiyakan permintaan mereka. Namun sayangnya, pencarian itu berakhir sia-sia. 다른 데도 좀 가봐요. 이거 잠깐만. 진짜. 말 들어봤어? 니네 사막 알지? 네. Lalu keesokan harinya ketika Jungyop tengah bermain dengan Dabin dan Minjun, ia mendapat telepon dari firma hukum Daejong yang menyuruhnya untuk datang. Tentu saja Jungyop sangat bersemangat karena ini sebuah kesempatan besar yang selama ini ia tunggu. Ia segera mengantarkan kedua anak itu untuk pulang. Sesampainya di sana, wajah Dabin tampak murung. Ia menatap Jungyop dan bertanya apakah Jungyop akan kembali. Terlebih, besok adalah hari yang mereka janjikan untuk makan hamburger bersama. Ia lalu menenangkannya dengan memberikan uang dan menyuruh Minjun menyimpannya sampai ia kembali nanti agar mereka bisa makan hamburger bersama. Namun Minjun masih terus merengek. Jungyop lalu memberikan boneka King Kong yang ada di mobil itu kepada Minjun karena Minjun sangat menyukainya. Tentu saja hal itu membuat Minjun seketika menjadi gembira. Sebelum Jungyop pergi, Dabin meminta nomor telepon Jungyop terlebih dahulu. Ia lalu memberikan kartu namanya kepada gadis itu. 너? 아니 왜? 이거 니네 얘기야? Suatu hari, Jisuk menemukan kartu nama milik Jungyop. Dengan penuh amarah, ia menuduh Dabin sudah melaporkannya lagi ke pihak luar. Hari itu, amarah Jisuk benar-benar meledak. Dabin kembali disiksa, bahkan ditenggelamkan ke dalam bathtub hingga tubuhnya lemas tidak berdaya. Dalam kondisi setengah sadar, ia samar-samar mendengar suara sang ayah yang berkata bahwa memiliki mereka adalah sebuah kesalahan. 맨날 어딜 그렇게 싸돌아다니나 했더니 이게 뭐야? 진짜 나보고 그러게 됐어. 뭐 자꾸 쓸데없는 얘기를 하고 있어. 생긴 것도 닮은 게 아주 재수없어 죽겠어. Keesokan harinya di sekolah, tubuh Dabin yang lemah akhirnya tidak kuat menopang dirinya. Ia lalu pingsan dengan darah mengalir dari telinganya. 네, 여보세요. 안녕하세요. 저 다빈이 담임 선생님입니다. Jungyop pun segera datang untuk menjenguk Dabin. Dalam pertemuan itu, Jungyop menanyakan alasan Dabin mencarinya. Dabin menceritakan hal yang paling menyakitkan bahwa ia mendengar sendiri dari ayahnya yang mengatakan kelahirannya adalah sebuah kesalahan. Ia pun bertanya-tanya apa karena itu ia pantas dipukuli. Ia lalu memohon kepada Jungyop agar mau membawa dirinya dan adiknya pergi dari rumah itu. Dabin berjanji ia akan bersikap baik dan tidak akan merepotkannya. Scene ini benar-benar nguras air mata aku, guys. Di sini aku nggak berhenti nangis saat melihat kondisi Dabin yang benar-benar memprihatinkan gitu. 내가 뭐가 좋은 아저씨냐. 맞고 살아도 되는 건가 하고. 서울에 직장이 생겨가지고 난 그 얘기 Tetapi jawaban yang keluar dari mulut Jungyop saat itu membuat seluruh harapan Dabin runtuh seketika. Jungyop mengatakan ia sudah mendapat pekerjaan di Seoul dan ia akan menetap di sana. Pada suatu malam, Minjun bertanya kepada kakaknya kapan Jungyop akan kembali. Dabin memberitahu Minjun bahwa Jungyop tidak akan kembali. Kini tidak ada tempat mereka berlindung dan tidak ada yang akan menolong mereka lagi. Namun Minjun percaya suatu saat nanti Jungyop akan kembali. Ia mengeluarkan selembar uang yang pernah diberikan Jungyop kepadanya untuk membeli hamburger bersama. Percakapan mereka terhenti saat Jisuk masuk ke dalam kamar. Matanya langsung tertuju pada uang di tangan Minjun. Ia menuduh Minjun mencuri uang itu dari dompetnya. Amarahnya pun kembali memuncak. 왜 안 자고 떠들고 있어? 엄마 돈 훔쳐서 햄버거 사 먹어? Ia memaksa Dabin untuk menghukum adiknya sendiri seperti yang sering ia lakukan kepada Dabin. Dengan penuh ketakutan, Dabin menuruti perintah ibunya. Ia menepuk pipi Minjun dengan pelan, mencoba sebisa mungkin agar tidak menyakitinya. Tetapi Jisuk merasa tidak puas. Ia berteriak agar Dabin menamparnya lebih keras lagi. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, Dabin menampar adiknya sekali lagi. Tetapi karena tidak tahan, ia langsung memeluk Minjun erat
erat-erat sambil menangis meminta maaf. Pemandangan itu justru membuat Jisuk semakin murka. Jisuk menghajar Minjun dengan pukulan dan tendangan tanpa henti seperti orang yang sedang dirasuki iblis. Jeritan anak itu tidak membuatnya berhenti dan malah membuat dia semakin menjadi-jadi. Tidak hanya Minjun yang menjadi sasarannya, Dabin pun tidak luput dari siksaan hingga tubuh kecilnya kembali babak belur oleh tangan kejam ibunya. Keesokan harinya, Jungyop mendapat telepon dari guru Dabin yang mengabarkan sesuatu yang mengejutkan. Saat itu juga, dia pergi ke rumah sakit dan menemui gurunya Dabin. Di sana, ia menjelaskan apa yang terjadi kepada kedua anak itu. Seketika Jungyop merasa sangat bersalah karena uang itu adalah pemberian darinya. Dan karena uang itulah Minjun harus mati mengenaskan. Ia sangat menyesal mengabaikan mereka selama ini, padahal dia tahu betul saat itu Dabin dan Minjun sedang kesulitan. Pagi itu, akhirnya Dabin ditangkap polisi karena mengaku telah memukuli adiknya hingga tewas. Kasus ini menyebar dengan cepat karena diberitakan di berbagai media. Namun karena Dabin masih di bawah umur, ia pun segera dipulangkan. Mendengar Dabin telah dipulangkan, menuai protes dari Jungyop. Bagaimana bisa lembaga kesejahteraan anak malah mengembalikan Dabin kepada orang yang telah membunuh adiknya? Meskipun Dabin mengakui hal itu kepada polisi, tetapi Jungyop yakin Dabin bukan pelakunya. Karena Jungyop tahu Dabin sangat menyayangi adiknya. Jungyop kemudian meminta izin kepada direkturnya untuk menuntut Jisuk, tetapi direkturnya tidak memberinya izin. Ia menyuruh Jungyop tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Mendengar itu, Jungyop langsung mengundurkan diri dan bertekad mencari keadilan untuk Dabin. 잘못된 거예요. 그게 다빈이를 돕고 싶습니다. 진짜 일을 하세요, 진짜 일. 죄송합니다. 진짜 일 하겠습니다. Sementara itu, Dabin sangat terpukul karena kehilangan Minjun. Ia hanya bisa mengobrol bersama boneka King Kong mereka. Tetapi kemudian, Jisuk membuang boneka itu bersama dengan barang-barang Minjun yang lainnya. Jang Ho yang sedang bermain bola menyayangkan melihat boneka kesayangan Dabin dan Minjun dibuang begitu saja. Sejak hari itu, Jungyop berusaha mendekati Dabin lagi untuk membantunya mengungkap kebenaran. Tetapi Dabin yang sudah kehilangan kepercayaan mengabaikannya begitu saja. Sikap Dabin ini membuat Jungyop semakin merasa bersalah kepadanya. 나도 다쳐놓고 뒤지게. 분하니까 좋은 사람 코스프레하는 거 아니야 지금? Akhirnya, dengan dibantu teman-temannya, Jungyop mulai menyelidiki kasus ini. Terungkap sebuah fakta bahwa Jisuk memiliki catatan kriminal yang buruk. Ia pernah mengaku-ngaku sebagai pengacara dan menipu banyak kliennya. Ia juga pernah dipenjara dan didiagnosis memiliki masalah emosi. Penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari dokter. Dokter menjelaskan secara detail penyebab kematian Minjun. Dia meragukan penganiayaan ini dilakukan oleh gadis berusia 10 tahun karena anak sekecil itu tidak mungkin menyebabkan banyak luka. Sementara itu, Jisuk mendapat surat somasi akibat kekerasan yang dilakukannya. Lagi-lagi, ia meluapkan amarahnya kepada Dabin dan memukulinya dengan bengis. Ia hampir saja memukul Dabin dengan tongkat bisbol sebelum akhirnya dering telepon menghentikannya. Untuk menghindari somasi itu, Jisuk menyuruh Dabin membuat surat pernyataan bahwa dialah yang membunuh Minjun dan dia tidak mau pisah dengan ibunya. Sementara itu, Munjung dan Jungyop mendapat kabar gembira bahwa tuntutan mereka disetujui. Mereka hanya perlu menunggu sidang dan membuat Dabin mengatakan kebenarannya. 다빈이가 자백을 철회해야 할 텐데. 생각해놓은 게 있어. Dengan bantuan Jang Ho, setiap hari Jungyop mengirimkan hadiah kepada Dabin. Berhari-hari hal itu dilakukannya. 다빈아, 맛있게 먹어. 오늘은 과자 같은데. 다빈아, 선물 심부름 왔어. Hingga
hingga membuat Dabin penasaran dengan isi hadiah-hadiah itu. Ia mendapat kiriman bintang yang dapat bersinar di dalam gelap. Ia juga mendapat iPod yang berisi rekaman suara Jungyop. Dalam rekaman suara itu, Jungyop meyakinkan Dabin untuk kembali mempercayainya karena ada banyak orang yang mengkhawatirkan Dabin. Jungyop berjanji akan menunggunya setiap hari di jembatan tempat mereka bermain. Mendengar itu, Dabin mendapatkan harapannya kembali. Ia bergegas untuk menemui Jungyop, tetapi sayangnya Jisoo keburu pulang dan matanya langsung tertuju kepada iPod yang dipakai oleh Dabin. 뭐야 그건? 열어. Hari itu, lagi-lagi Dabin menjadi korban kebengisan Jisoo. Ia dipukuli hingga tubuhnya lemah dan babak belur. Beruntung hari itu Jang Ho datang ke sana dan mendengar Jisoo sedang menyiksa Dabin. Ia segera menelpon Jungyop dan melaporkan kejadian itu kepadanya. Segera Jungyop pun berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Dabin. Sesaat sebelum Jisoo menghajar Dabin dengan kursi, Jungyop berhasil mendobrak pintu dan menerobos masuk menyelamatkan Dabin. 아저씨, 다빈이가 막고 있어요. 뭐? Ia membawa Dabin yang sudah tidak berdaya itu keluar dari tempat mengerikan yang membuatnya hampir mati. 내 새끼하고 그러지 마. 네가 인간이냐고! 다시 더 패. 너 이거 유괴야. Dabin dibawa ke rumah Mie dan mereka melindunginya dengan aman. Malam harinya, Jongnam mengamuk di sana karena Jungyop membawa Dabin pergi. Ia mengancam akan melaporkannya ke polisi dengan tuntutan penculikan. Tetapi, keesokan harinya, merekalah yang dibawa ke kantor polisi. 아이들에게 미안하지 않습니까? Hari itu, saat sedang istirahat, keponakannya terus merengek kepada Mie karena boneka King Kongnya hilang. Padahal dengan boneka itu, ia bisa merekam banyak hal. Mendengar itu, Jungyop penasaran dan bertanya kepada Mie. Rupanya, boneka itu memiliki kamera tersembunyi. Saat hidungnya ditekan, maka boneka itu akan merekam video. Mendengar itu, Jungyop segera berlari ke tempat pembuangan sampah untuk mencari boneka itu. Tetapi, usahanya itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sekeras apapun ia mencari, tetap tidak membuahkan hasil apapun. Hari sidang akhirnya digelar. Dabin dihadirkan ke sana sebagai saksi. Pengacara Jisoo bertanya banyak hal kepadanya hingga membuat Dabin menangis ketakutan. Karena kondisi Dabin masih terlihat syok dan tidak mau berbicara, hakim memutuskan untuk menunda sidang sejenak untuk memulihkan kondisi mental Dabin. Tetapi jika setelah istirahat Dabin masih tidak bicara juga, maka dia harus dikeluarkan dari kesaksiannya. 한테는 뺨을 때렸다고 했는데 때린 적이 있죠. 뺨을 때린 다음에 배를 때렸다고 했는데. Saat istirahat, Jungyop mencoba meyakinkan Dabin, tetapi Dabin masih tidak mau bicara kepadanya. Di saat frustasi itu, Jang Ho datang membawa boneka King Kong yang dicarinya selama ini. Rupanya, saat Jisoo membuang boneka itu, Jang Ho mengambil dan menyimpannya di rumah. Saat sidang kembali digelar, Jungyop duduk bersama Dabin sebagai saksi. Di mimbar itu, ia memberikan boneka King Kong kepada Dabin dan meyakinkannya untuk tidak takut berbicara karena ada banyak orang yang akan melindungi Dabin. Akhirnya, Dabin pun mulai buka suara. 때렸어요. 동생이 죽는 걸 지켜봐야 했습니다. 동생을 죽인 살인범과 한 집에서 살 수밖에 없었습니다. 자신이 동생을 죽였다고 한 필사적인 의지였을 뿐입니다. Dengan ketakutan, ia membongkar semua kejahatan ibunya, bahwa Jisuklah yang telah membunuh Minjun dan Jisuk juga yang mengancam akan menghabisinya jika Dabin buka suara. Mendengar pengakuan itu, pengacara Jisuk mengajukan keberatan karena tidak ada bukti atau saksi yang dapat membuktikan ucapan Dabin. Tetapi kemudian, jaksa mengajukan sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Sebuah bukti berupa video yang direkam dari boneka King Kong yang memperlihatkan kekejaman Jisuk saat menghabisi Minjun.
엄마를 본 것 같은데. Bukannya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Jisuk malah membela diri dan berdalih bahwa itu adalah cara dia dalam mendisiplinkan anak-anak. Junghyuk menyuruh Jisuk berhenti menganggap dirinya seorang ibu. Setelah semua hal yang telah dilakukannya, dia tidak pantas menganggap dirinya seorang ibu. Akibat perbuatannya itu, Jisuk dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sementara Jongnam dihukum 5 tahun penjara karena mengabaikan penganiayaan yang terjadi kepada anak-anaknya. 피고인 김종남에게 선고한다. 이것은 엄벌에 처해야 마땅하다. 16년을 선고한다. 6 bulan kemudian, di tengah luka batin yang masih membekas, Junghyuk akhirnya menemukan foto ibunya Dabin. Meski sederhana, foto itu menjadi harta berharga yang menguatkan hatinya. Bukti bahwa Dabin pernah dicintai dan lahir bukan sebagai kesalahan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Tugas orang tua bukan hanya memberi makan dan tempat tinggal saja, tapi juga menghadirkan rasa aman, cinta, dan pelukan yang hangat. Sebab luka fisik mungkin bisa sembuh, namun luka batin dari kata-kata dan perlakuan kasar akan membekas seumur hidup. Dari film ini juga kita belajar bahwa menjadi orang tua bukan soal kesempurnaan, melainkan keberanian untuk sabar, peduli, dan mencintai tanpa syarat. Karena bagi seorang anak, rumah yang penuh kasih akan selalu menjadi tempat paling aman di dunia.